Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Bintang Nabila Putri Barinto dengan NIM M012408. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan jawaban remedial UTS mata kuliah Riset Operasi Deterministik soal nomor 1 dan nomor 4. Langsung saja untuk soal nomor 1. Kita diminta untuk menentukan model matematika dari permasalahan penjadwalan kasir di supermarket. Untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan model yang sesuai untuk soal ini, di mana kita diminta untuk menentukan jumlah kasir. Jadi, karena jumlah kasir itu tidak mungkin pecahan, maka model yang sesuai adalah program integer linear. Kemudian langkah yang kedua, kita akan menentukan variabel keputusan, yaitu kita misalkan X1-nya itu adalah jumlah kasir shift pagi, dan X2 sama dengan jumlah kasir shift siang. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan menentukan fungsi tujuannya, di mana tertera dalam soal, itu manajer ingin mengatur jumlah kasir agar seluruh pelanggan dapat terlayani dengan baik dengan biaya operasional seminimal mungkin. Maka dari itu, fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya. Jadi meminimumkan Z sama dengan upah kasir shift pagi itu adalah 100.000 dikali dengan jumlah kasir shift paginya adalah X1 ditambah upah kasir shift siangnya adalah 120.000 dikali jumlah kasir shift siangnya itu X2. Kemudian langkah yang selanjutnya kita akan menentukan kendala. Kendala yang pertama adalah 36X1 ditambah 48X2 lebih besar dari sampai dengan 600. Diperoleh dari jumlah pelanggan yang harus dilayani dalam satu hari minimal 600 pelanggan. Nah, di mana dalam satu hari itu ada dua shift, yaitu shift pagi dan shift siang, dan setiap shiftnya itu selama 6 jam. Nah, untuk shift paginya itu dengan rata-rata kemampuan kasir melayani 6 pelanggan per jam. Jadi 6 dikali 6, itu 36 X1, dan untuk shift siangnya itu dengan rata-rata kemampuan kasih melayani 8 pelanggan per jam, jadi 8 dikali 6. Jadi 48 X2. Kemudian untuk kendala yang kedua, X1 lebih besar dari sama dengan 3. Itu diperoleh dari jumlah kasir shift pagi minimal 3 orang. Kemudian untuk kendala yang ketiga, itu X1 plus X2 kurang dari sama dengan 15. Itu diperoleh dari jumlah kasir yang dapat dijadwalkan dalam sehari tidak boleh lebih dari 15 orang. Dengan X1 dan X2-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan integer. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 4, yaitu tentukan solusi optimal dari program integer berikut. Maksimalkan Z sama dengan 4X1 plus 3X2 terhadap kendala 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 5, X2 kurang dari sama dengan 2, dengan X1 dan X2-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan integer. Di soal ini saya menggunakan metode grafik untuk menentukan relaksasi LP-nya, kemudian branch and bound. Nah, langkah yang pertama kita akan menentukan titik koordinatnya dari setiap kendala. Untuk kendala yang pertama, 2X1 plus X2 sama dengan 5, di mana ketika X1-nya 0 itu X2-nya 5, dan ketika X2-nya 0 itu 2,5, maka diperoleh titik koordinatnya 0,5 dan 2,5,0. Dan untuk kendala yang kedua, itu X2 sama dengan 2, itu merupakan garis horizontal. Nah, ini adalah grafiknya. Tadi titik koordinatnya di 0,5 dan 2,5. Ditarik garis. Kemudian untuk X2 sama dengan 2-nya adalah garis horizontal. Diperoleh titik-titik pojoknya itu adalah A 0,0, B 2,5,0, C 1,5,2, dan D 0,2. Nah, setiap titik pojoknya kita substitusikan ke Z.
Diperoleh ZA-nya itu adalah 0, ZB-nya 10, ZD-nya 6, kemudian ZC-nya 12, di mana dari keempat titik pojok tersebut, yang paling maksimum adalah pada titik pojok C, dengan X1-nya 1,5 dan X2-nya 2, dan Z-nya 12. Nah, bisa kita lihat bahwa X1-nya itu tidak integer, maka perlu dilakukan branch and bound. Nah, karena X1-nya 1,5, maka terdapat dua kondisi, yaitu untuk cabang kirinya X1 kurang dari sama dengan 1, dan untuk cabang kanannya itu X1 lebih besar dari sama dengan 2. Untuk submasalah 1, kita menggunakan cabang kirinya X1 kurang dari sama dengan 1, yaitu memaksimalkan Z sama dengan 4X1 plus 3X2 terhadap kendala 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 5, X2 kurang dari sama dengan 2, dan X1 kurang dari sama dengan 1 dengan X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0 dan integer. Kita substitusikan X1 sama dengan 1 ke kendala yang pertama. Jadi X2 kurang dari sama dengan 3 dan X2 kurang dari sama dengan 2 itu lebih ketat X2 kurang dari sama dengan 2. Sehingga kita substitusikan X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2 ke Z-nya. Diperoleh solusinya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Z-nya adalah 10. Karena sudah integer, maka stop percabangannya. Selanjutnya, untuk sub masalah 2, kita menggunakan cabang kanannya itu X1 lebih besar dari sama dengan 2. Sama, itu memaksimumkan Z sama dengan 4X1 tambah 3X2 terhadap kendala 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 5, X2 kurang dari sama dengan 2, dan X1 lebih besar dari sama dengan 2. Dengan X1, X2 lebih besar dari sama dengan 0 dan integer. Kita substitusikan X1 sama dengan 2 ke kendala yang pertama, sehingga diperoleh X2 kurang dari sama dengan 1. Dan ada lagi kendala yang kedua, itu X2 kurang dari sama dengan 2. Nah, itu kan lebih ketat di X2 kurang dari sama dengan 1. Maka kita substitusikan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 1 ke Z-nya. Diperoleh Z-nya 11. Dari submasalah 2 ini diperoleh solusi X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan Z-nya 11. Nah, karena Z pada submasalah 2 bernilai 11, lebih besar dari Z pada submasalah 1, maka solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan Z maksimumnya adalah 11. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Bu Mira atas kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.